Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu ya Allah. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami mohon padamu hidayah-Mu, petunjuk-Mu, ketakwaan, keterpeliharaan dan kecukupan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan segala-galanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada kejadian yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Hadirin, kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari kejadian yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza yang sedang terjadi peperangan yang sangat tidak seimbang antara rakyat Palestina di jalur Gaza yang sudah puluhan tahun diblokade, menjadi penjara terbesar di dunia, yang sangat dibatasi dalam segala hal, melawan penjajah Israel yang dulunya Israel tidak ada. Tahun 46 baru berdatangan melakukan teror, lalu didukung oleh Inggris dan negara barat, sehingga ada Israel yang kecil tetapi lambat laun menjajah, mencuri, mencaplok wilayah Palestina dan sering terlupakan. Terjadilah pertempuran 7 Oktober yang lalu yang sangat mengagetkan seluruh dunia. Bagaimana rakyat yang diblokade habis-habisan ternyata bisa melakukan upaya membebaskan diri dari penjajahan. Tolong digarisbawahi ya. Ini adalah upaya untuk membebaskan diri dari penjajah. Seperti halnya Indonesia dulu akan melakukan apa saja supaya penjajah Belanda minggat dari tanah air Indonesia. Sama negara manapun. Apa hikmahnya? Satu, dengan adanya pertempuran yang sangat tidak seimbang antara negara superpower yang mendukung, Amerika dan NATO dan negara barat,
Israel yang teknologinya dianggap sangat canggih, punya senjata nuklir, lawan orang-orang yang tertindas, terkepung, yang tidak punya akses. Tapi mengejutkan dunia, satu hikmah perang Israel, seluruh dunia sekarang jadi memperhatikan Palestina. Ini nikmat besar. Selama ini dilupakan Palestina. Nikmat besar. Orang bisa melihat sedunia sekarang. Ada penjajahan yang selama ini orang tidak begitu peduli. Ini untuk memahami penjajahan ini tidak rumit. Karena asalnya tidak ada itu Israel. Benar-benar tidak ada. Hanya mereka terus mencuri dan ngaku-ngaku. Seperti orang punya rumah, tiba-tiba diketok. Ini rumah saya loh, ribuan tahun yang lalu. Ngaku-ngaku. Ini tertulis di kitab suci saya. Padahal tidak pernah bisa dibuktikan. Bahkan ada seorang ahli dari agama yang lain juga yang menunjukkan ini beribu tahun memang tanah Palestina. Tapi faktanya begitu. Sekarang seluruh dunia termasuk kita bisa melihat keadaan Palestina. Ini penting. Dari yang tidak pernah memberi perhatian menjadi perhatian. Itu hikmah yang pertama. Jadi tahu ada negara yang menjajah, ada yang dijajah. Ada penilaian pemerintah yang kaku dari negara barat, tapi ada penilaian rakyatnya sendiri. Untuk bisa memahami dan peduli ke Palestina tidak perlu pakai agama Islam. Pakai hati yang punya nurani, pakai akal yang jernih saja sudah bisa menemukan. Dua, ini hikmah yang kedua adalah sekarang sedunia bisa melihat kejam dan kejinya penjajah Israel. Semua bisa menyaksikan. Apalagi dengan teknologi sekarang, kejahatan-kejahatan kemanusiaan Israel bagaimana. Bukan kalau masjid sudah 65 masjid yang dihancurkan, rumah sakit dibom, ambulans dibom, dan semua menyaksikan. Dan ini sangat menggugah hati nurani masyarakat dunia yang masih punya hati. Kita lihat di mana-mana sekarang, dan makin lama makin timbul kebencian kepada Zionis Israel. Dan ini terjadi, hadirin. Karena setiap hari melihat anak-anak yang mati, sekarang sudah di atas 10.000, dan benar-benar pembantaian, genosid. Ini nyata. Bagi yang terbunuh tidak rugi. Karena kalau punya iman jadi syuhada. Tapi pembunuh makin nampak kebiadabannya. Itu yang kedua. Jadi sekarang orang jadi menurut Israel timbul kebencian antisemit di seluruh dunia. Beberapa negara sudah memutuskan hubungan dengan Israel. Boikot di mana-mana. Ini kerugian terbesar bagi Israel, yaitu seluruh dunia bangkit kebenciannya. Ini Allah lah yang membukakan rencana jahat, kebusukan. Jadi diungkit-ungkit berapa tahun, berapa puluh tahun kekejaman mereka tidak pernah terekspos. Sekarang nyata, kita pun bisa mengetahuinya bersama. Dan para pendukungnya pun lambat laun bisa malu karena nyata, tidak bisa dipungkiri kejahatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu dilanjutkan tidak nih? Seru kah? Yang ketiga, selain lihat betapa bejat melanggar hukum-hukum internasional, memblokade itu tidak ada dalam ilmu perang internasional. Ini pelanggaran. Dan dunia juga bisa melihat yang ketiga, ketidakadilan pihak yang selama ini menggembar-gemborkan, ya, seperti membela Ukraina. Wah, Rusia penjajah lah, sekarang mereka berpihak kepada penjajah. Nyata sekali sekarang. Jadi pemerintah pendukung belum tentu rakyatnya mendukung pemerintahnya.
Kita lihat demonstrasi-demonstrasi di berbagai negara, justru bukan oleh umat Islam, tapi oleh rakyatnya yang punya pikiran normal dan hati nurani. Ini penjajahan. Ini kemenangan besar itu bagi Palestina yang membuat orang bisa melihat kebiadaban penjajah Israel. Di Indonesia juga ada pendukung-pendukungnya, tapi lambat laun dia pasti akan malu. Para pemerintah-pemerintah yang mendukung pasti akan dipermalukan oleh rakyatnya. Karena ini benar-benar pembunuhan yang nyata. Hakul yakin itu ya. Makin lama, makin dibenci itu Israel, makin terisolir, makin banyak antisemit yang memang membenci Yahudi, dan akan banyak korbannya nanti di mana-mana, karena mereka akan dibalas nanti oleh orang-orang yang sudah melihatnya melampaui batas. Dan para pimpinan negara yang mendukung lambat laun akan terpojok oleh rakyatnya sendiri, insya Allah. Dan dunia bisa melihat, ini ternyata tipu, membela, mereka hanya membela kepentingannya sendiri. Beberapa perusahaan pendukung Israel, ya sekarang kita jadi tahu dan sudah mulai merasakan dampaknya. Makin lama perang ini terjadi, makin susah mengalahkan Hamas, makin dampak globalnya mengkucilkan Israel insya Allah akan terjadi. Dan ini kemenangan besar bagi Hamas dibanding dengan runtuhnya bangunan dan korban jiwa yang aslinya tidak rugi. Karena dengan iman akan masuk surga. 3. Yang keberapa? Boleh. Saya tidak akan bertengkar masalah nomor. Emang nomor 3 apa? Sesudah nomor 2, ya kan? Sudahlah, pokoknya kita nggak ada bertengkar ya. Aneh di sini nomor 3. Berarti saya ada tambahan barusan ya dari catatan ini. Empat. Dan dunia sekarang bisa melihat bagaimana tangguhnya, hebatnya orang-orang jalur Gaza. Ini bukan hanya kita yang mengakui. Seluruh dunia, manusia yang punya akal normal, hati nuraninya hidup. Silakan adik-adik browsing di internet, di medsos. Betapa banyak sekarang para pengguna medsos yang terkagum-kagum. Ini apa orang-orang ini? Hebat sekali. Rumah hancur, tetap bersyukur, tidak pernah komplain kepada Tuhannya. Tidak ada perkataan, ya Allah, ya Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Tidak pernah ada. Yang ada adalah senantiasa bersyukur, walaupun di tangannya mayat anaknya, jenazah anaknya, suaminya, tapi tetap selalu menyebut dan memuji Tuhan. Dan optimis sampai jumpa di sorga kelak. Kata para orang-orang influencer itu, inilah keimanan yang benar. Ini keimanan yang membajak. Tidak ada keluh kesah, kalaupun tangisan sedih manusiawi. Tidak ada komplain kepada takdir. Tidak ada, mereka tidak mendapatkan. Lihatlah, dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek, mereka bangga menjadi pejuang. Mereka tidak mau meninggalkan, mereka bangga menjadi orang yang bisa sampai mati menjaga tanah airnya, Masjidil Aqsa. Saya saja terkagum-kagum hadirin. Lihat video anak-anak kecil yang tangguh-tangguh. Anak kecil itu, kita aja segede gini. Tidak boleh ngomong yang jelek. Tapi nyata. Cengeng kita ini. Nggak ada makanan dikit, nangis. Masalah dikit dengan tetangga, riwe. Ini nyawa hadirin taruhannya. Tegar saja.
Dan ini dilihat oleh dunia sekarang. Qadarullah, perang ini sudah ada di zaman teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak bisa bohong-bohongan. Ini adalah karunia Allah yang besar. Seluruh dunia bisa melihat tangguhnya orang beriman. Sampai kata anak kecil itu, lihatlah Nabi Muhammad dulu, di blokade juga, tidak ada makanan, lapar, haus, tidak ada tempat berteduh. Dulu kan Rasulullah pernah di blokade, dan kami pun merasakannya. Tapi pasti Allah menolong. Mereka tidak punya Allah, mereka cuma punya senjata. Kami mati, mereka pun pasti mati. Tapi kami punya tempat pulang, mereka punya neraka. Coba anak kecil bicara gitu. Masya Allah. Dan ini menggugah bukan cuma kita, tapi menggugah juga orang-orang yang non-Islam. Akibatnya, Bapak Ibu lihat, melihat ya di medsos itu, bagaimana orang-orang penasaran, apa nih yang membuat kuat begini. Ternyata mereka membaca Al-Quran. Apa sih isinya Quran? Akhirnya tidak tayangkan di sini karena saudara aja lah cari sendiri ya. Apa sih Quran? Dan mereka terkagum-kagum membaca Al-Quran, karena oh ini dia mengapa mereka begitu tangguh sampai ketagihan tuh membaca Al-Quran. Terjemahnya mirip dengan kita ketiduran, itu ketagihan. Serius hadirin, kalau orang membaca Al-Quran dan paham, itu pasti ketagihan. Kita kan tidak membaca terjemahnya, jadi tidak paham. Walaupun berpahala membaca Al-Quran tanpa mengerti, tapi kalau membaca Al-Quran dengan mengerti, selain dapat pahala, dapat hidayah. Ayo, siapa yang sudah khatam Quran, terjemahnya? Kita Fatihah saja tidak ngerti artinya. Ayat kursi tidak ngerti. Makanya mungkin setan juga tetap nipu, sebab setan tahu kitanya tidak ngerti. Ingat hadirin, Allah itu mengabulkan doa yang tidak ghaflah, yang tidak lalai. Kita doa sambil tidak mengerti apa yang kita minta. Beda dengan orang yang mengerti. Mereka tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa nulisan bahasa Arab. Mereka baca terjemah, tapi sudah ketagihan. Katanya begitu. It's amazing. Saya baru melihat buku seperti ini. Nggak pakai basa-basi, but aja. Jelas siapa yang menyuruh, kamu lakukan apa, konsekuensinya apa. Kan begitu Quran. Quran itu memperkenalkan Allah, memperkenalkan apa yang dilarang, diperintahkan dan dilarang Allah, dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu begini, kamu dapat itu. Simple, jelas, nggak ruwet-ruwet, dan konsisten. Itu yang membuat mereka terkagum-kagum tuh. Bahkan ada yang, ternyata 1400 tahun sudah cerita tentang rahim. Kagum itu. Ternyata bulan itu memantulkan. Padahal itu 1450 tahun yang lalu. Baru ketemu oleh kita 1800-an ya, tentang cahaya bulan itu memantulkan. Dulu kita tidak mengerti, disangkanya bercahaya saja. Terkagum-kagum, dan ini banyak orang. Dan yang bicara itu juga para influencer. Bukan influenza, ada influencer. Wah, ini cara Allah memperkenalkan Islam, memperkenalkan ketangguhan orang beriman. Benar? Cara Allah memperlihatkan janji Allah kepada orang bertakwa. Orang bertakwa kan selalu ada jalan keluarnya. Yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang yang belum mengenal Islam akan melihat,
Jadi mereka penasaran kenapa ada orang-orang hebat yang menyeluruh. Juga dengar pendapat dari tentara Israel, gak mungkin menang lawan Hamas dan orang-orang di jalur Gaza. Kenapa? Karena keyakinan mereka sudah mendarah daging turun temurun, kecuali dihabiskan baru yang baru nanti ada lagi. Nggak bisa. Mereka tuh sudah bulat keyakinannya. Mereka juga tidak takut mati dan rindu mati. Beda dengan tentara Israel yang takut mati. Itu kata tentaranya, ya enggak? Gak mungkin bisa dimusnahkan karena ini sudah mendarah daging keyakinannya bahwa mereka itu menjaga tempat sucinya. Jadi susah kecuali ganti generasi. Padahal di sana terus beranak dan terus, ya bagaimana tidak nambah semangat perjuangan. Bapak syahid, siapa seorang ustadz kita yang hampir ke sini 27 anggota keluarganya habis semua. Tapi kalau dengan keyakinan, ya nanti juga kita mati. Ini semua yang ada di sini nggak pakai peperangan juga mati ini. Benar atau benar? Loh, emangnya karena perang kita mati? Tidak, hadirin. Mati itu penyebabnya cuma satu. Apa? Apa? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kematian itu penyebabnya cuma satu, waktunya sudah tiba. Nanti diperintahkan malaikat maut mencabut nyawa atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan di tempat yang ditentukan dengan cara yang Allah kehendaki. Kita datang nanti ke tempat kita meninggal. Walaupun ditodong pistol, senapan, kalau belum waktunya mati, hakul yakin tidak bisa mati. Walaupun berbaring di rel kereta api, bunuh diri, kalau belum waktunya mati, walaupun kereta lewat, tetap dia tidak mati. Kenapa? Karena salah relnya, ya. Dia berbaring di sini, kereta lewat yang sebelahnya. Kok bisa begitu ya? Diilhamkan saja oleh Allah. Karena dia belum waktunya mati, nanti udah kepotong 4 belum dicabut nyawanya, kan nggak enak, ya. Benar? Gak bisa. Walaupun masuk ke sumur, pasti nanti dipilihkan sumur yang dangkal, ya. Jadi malu dia naik lagi. Jadi yang meninggal itu aslinya sudah tertulis. Kapan ditetapkannya? Syariatnya 120 hari di rahim ibu. Sama kita juga. Tebak, yang hadir di sini bakal meninggal tidak? Meninggal. Kapan? Ya, kita lagi nunggu waktu. 2.600.000 kalau tidak salah, ya, penduduk yang harus pulang saat ini sekitar 10.000 lebih. Itu sudah tertulis kapan akan meninggal. Ini kacamata iman, ya. Waktu COVID kemarin juga kan begitu. Bukan alumni, ya. Bukan mantan COVID, nggak enak pakai mantan-mantanan. Tapi sudah menyelesaikan 2 periode perkopitan. Dengan Syekh Ali selisih sehari. Beliau kena, besoknya kena. Beliau masuk rumah sakit, besoknya masuk rumah sakit. Alhamdulillah, cuman seminggu lebih, qadarullahnya bisa pulang. Beliau pulang kepada penciptanya. Alhamdulillah bisa hadir dan berjumpa dengan jenazah beliau langsung. Masya Allah, masih muda, bersih, senyum, Masya Allah. Bekalnya sudah cukup, insya Allah. Saya mungkin diberi kesempatan taubat. Setiap waktu 1001 jalan menuju kematian. Setiap waktu. Apakah turun dari tangga pasti hidup? Belum tentu. Dulu ada.
sedang manasik haji, turun dari tangga ini, meninggal tuh di tangga itu. Nah, nggak mau ke sana kan? Bagaimana kalau naik lift? Di Jakarta ada, jatuh ke lift, benar tidak? Di sana ada lift, makanya jarang dipakai. Tahu kenapa? Listriknya mahal, ya. Nggak ada jaminan kita malam ini pulang pasti hidup, nggak ada jaminan, benar? Tambah lagi, apalagi hikmah selanjutnya? Sesudah dunia jadi penasaran dan orang sudah bisa melihat, ya, sekarang makin lihat, tidak bisa tidak itu, ya, orang makin kagum. Kita bagaimana nih umat Islam? Sekarang kita tiap hari ingat Palestina, benar? Tidak cukup bagi kita untuk sibuk doa. Kalau bisa tiap sujud tambahkan doa untuk saudara kita di Palestina. Tiap makan ingat, ini ada ayat Laqad ja'akum surat At-Taubah ayat At-Taubah 128. Tolong dibacakan Ustadz, maaf. Ini salah satu yang harus kita miliki, sunnah Nabi, ya, silakan. At-Taubah 128. At-Taubah surah ke-9 ayat 128 dan 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan, pemilik arsy singgasana yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya, terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat berbelas kasihan, lagi penyayang terhadap orang yang beriman. Ini Rasul. Rasulullah itu begitu dalam empatinya. Jadi terasa beratnya penderitaan orang oleh beliau. Yang lapar, yang haus, yang miskin, yang sakit, yang penderitaan. Berat membayangkan orang bakal kena azab kubur. Berat membayangkan orang bakal kena azab neraka. Sehingga Rasulullah itu mengeluarkan segala dayanya agar orang dapat hidayah, agar orang bisa selamat. Dulu yang Islam cuma satu, ada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengerahkan segala dayanya. Kenapa? Karena Rasul tidak mau orang menderita. Nah, sekarang kita bisa mengamalkan ini. Seberapa dalam beratnya hati kita memikirkan penderitaan saudara kita? Atau cuek saja? Harusnya mendengar saudara kita kehausan ketika minum tuh, ya Allah, alhamdulillah saya engkau beri minum. Ya Allah, mudahkan saudara kami mendapatkan air minum. Engkau maha kuasa. Keluar doa. Itu karena empati hadirin. Pas makan enak, aduh ya Allah, saya makan segini enak. Ya Rob, saudara-saudaraku di sana sedang kelaparan, sulit, bukakan rezekimu. Bicara saja, Allah pasti mendengar doa kita. Kalau kita tidak bisa doa dalam bahasa Arab, maka tidak sampai kita tidak berdoa, tetap doa bahasa Indonesia.
Ketika mau tidur kita berteduh, enak di kamar, kasur empuk, ada selimut. Ya Allah, saudara-saudara kami tidak punya tempat berteduh, kedinginan. Ya Allah tolong, sebut saja doa itu. Allah mendengarkan tiap doa kita. Insya Allah jadi kebaikan bagi kita. Kan doa yang rahasia itu diaminkan malaikat. Dan Allah dan malaikat mendoakan yang sama kepada kita. Jadi hikmah selanjutnya, kita jadi bisa mengasah hati kita. Gak apa-apa lihat yang membuat, tapi jangan sampai kita hanya ngomong kasihan, sedih, tapi tidak keluar doanya. Karena kan Rasulullah tuh selain merasakan berat, juga action. Nah, actionnya itu bil mu'minina raufur rahim. Keluarkan hadirin. Dengar ya, sedekah itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bukan cuma sekali, tapi berkesinambungan. Jadi bukan kemarin sudah sedekah, pekan lalu saya sudah nyumbang ke Palestina, padahal Allah ngasih lagi rezeki, nyumbang lagi. Terus aja. Jadi ahli sedekah itu bukan sekali sedekahnya tuh, tapi mengalir, berkesinambungan. Nah ini jadi buat kita. Lalu apalagi hikmahnya buat kita? Kita jadi ikut serta dalam perjuangan Palestina. Apakah dengan melihatkan benderanya, dengan terus menyebut-nyebutkannya, menjelaskan duduk perkaranya, ini penjajahan, ini perjuangan orang yang dirampas untuk merdeka, sebagaimana kita pernah merasakan negeri kita, dan kalaupun itu terjadi pada kita, kita akan melakukan yang sama. Gembar-gemborkan terus. Ini termasuk kita jadi ikut berjuang untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang sebelumnya kita nggak kepikir untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Benar atau benar? Lihat sekali ini, lumayan. Saya merasa lebih, bukan lebih keren hadirin ya, lebih puguh gitu. Ada keterlibatan. Seluruh umat Islam sedunia sekarang ambil bagian. Benar? Memang kalau nyata-nyata terbukti, kalau terbukti ya, ini memang perusahaan, ya sudah kita nggak pakai produk perusahaan itu. Kalau perlu bikin aja kita sendiri. Betul? Ini kecil, tapi kalau numpuk-numpuk yang kecil jadi bukit juga. Ini hikmah bagi kita. Jadi kalau saudara tidak kebagian berjuang, rugi. Kesempatan ini belum tentu ada lagi. Mungkin kita keburu mati, ya. Konsisten kita. Apa saja yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak melanggar apapun. Karena perintah agama. Baitul Maqdis itu bagian dari keimanan kita, itu kota suci ketiga. Nah, sekarang kita ambil bagian berhari-hari. Ini hikmahnya. Bagus tidak ada? Yang tadinya pelit-pelit, berapa banyak celengan yang dibuka oleh anak-anak. Ada yang ngelelang motor, ada yang ngelelang sepeda juga. Ya sudahlah, besok saya lelang sepeda. Daripada kita nggak ikut ambil bagian. Masya Allah, doa keluarkan, harta keluarkan, informasi kita sebarkan, logo-logo, banner-banner tampakkan. Ini kesempatan. Dari segi pemerintah kita jelas, undang-undang di Indonesia memang berpihak kepada Palestina. Kita tidak berpihak kepada penjajah. Tidak ada yang dilanggar. Kemarin ada seorang yang melarang bendera Palestina di motor. Pasti dia menjadi bagian yang bulan-bulanan. Jangan ragu-ragu hadirin. Ini kesempatan kita. Kita tidak berpihak kepada kebatilan. Ini hak. Baik secara agama maupun secara negara. Enak bukan? Maksudnya enak, kita punya kesempatan terlibat dalam membebaskan Masjidil Aqsa dengan cara yang mampu kita lakukan. Ada lagi satu lagi hikmahnya.
Atau sudah cukup? Ada hikmah terpenting. Apa coba? Iri tidak? Punya iman yang tangguh seperti itu. Ini yang terpenting sekarang. Sejujurnya ya, saya terobsesi sekali menjadi orang-orang yang punya iman kuat, yang hidupnya tangguh. Asli ini hadirin. Gimana caranya nih supaya iman ini makin mantap? Yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada sorga, yakin kematian itu ada waktunya, yakin tidak akan disia-siakan sekecil apapun perbuatan, yakin ujian dari Allah sudah diukur. Allah tahu, Allah menguasai. Kalau lapar tidak ada makanan, Allah tahu kita lapar, dan ini ujiannya. Haus tidak menemukan air, Allah tahu kita haus. Yakin ada waktunya Allah memberikan rezeki. Kita biasa ketemu air sih, jadi kalau ketemu air biasa saja. Maaf ya, saya mohon maaf ya, kita duduk nggak tahu syukur nih, gek duduk. Kenapa? Kenapa kita kurang bersyukur? Karena belum nyobain bisul. Coba yang bisul di sini, di pantat. Oh, giliran udah sembuh, ya Allah, begitu. Di sana sekecil apapun, mungkin setetes dua tetes air, syukurnya luar biasa, betul? Kita gelek-gelek air dibuang-buang, air wudhu dibuang-buang, enggak merasa itu akan disisap dan tidak bersyukur. Berapa banyak orang keondangan dan sampahnya makanan terbuang begitu banyak. Sedangkan di sana 1-2 butir nasi, sekeping roti. Ingat waktu Rasulullah di boykot, di blokade, sampaikan ada kisah yang tentang, maaf ya, ketika uang air kecil, bukan Rasul ini, ke kulit, ada kulit yang sudah lama, dan itu yang dimasak dan dimakan. Saking tidak ada lagi makanan. Tapi pada waktunya Allah akan membebaskan, datangkan rayap untuk memakan perjanjian itu di pintu Ka'bah, dan akhirnya lepas. Ini pun begitu, insya Allah hadirin. Secara akal manusia ini tidak masuk di akal. Berapa? 30.000 tentara Hamas dan mungkin sebagian sudah syahid di blokade melawan 360.000 tentara Israel dengan canggihnya, dengan peralatan tempur yang sangat modern, dengan drone segala macam. Ini orang-orang yang diblokade, siapa yang bisa menolong? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya tidak ada ragu setitik pun juga Allah akan menolong. Ada caranya. Enggak kepikir oleh kita, tidak apa-apa. Karena Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar yang tidak diduga-duga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau para pejuang itu ahli takwa, mesti ada jalan keluarnya. Tidak terbayangkan oleh kita bagaimana, katanya namanya pertempuran asimetris, pertempuran hibrid, hibrid, ya terserah saudara lah, hybrid, dan semua kecanggihan teknologi tidak bisa masuk ke lubang-lubang gua. Siapa yang memberi ide membuat perlindungan, pertahanan di gua tersebut? Pasti Allah. 3 tingkatan, yang paling bawah ada, yang kedua ada penyimpanan, ada rumah sakitnya, ada bahan makanannya. Allah yang menyiapkan. Dengan panjang hampir 500 km. Semua itu pasti Allah yang memberi ide. Karena Allah tahu Israel punya ini, punya itu. Allah juga yang mengetahui segalanya. Ini canggih sekali kalau kita tafakuri, ketakwaan adalah solusi. Makanya bicara tentang Palestina harus jadi sebuah obsesi kita, menjadi syaratnya kan begitu. Saudara tahu ciri ahli takwa? Alladzi
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3. Yakin kepada yang gaib, yakin ke Allah, yakin ada malaikat, yakin terhadap hari akhir, yakin terhadap yaumal hisab, yakin alam barzah, yakin surga. Itu nikmat orang yang yakin seperti itu. Mendirikan sholat, tahajudnya bagus. Semua ahli takwa syaratnya adalah tahajud dan di penghujung malam minta ampun kepada Allah. Ini syarat ahli takwa. Jadi selalu dan jauh dari maksiat. Makanya Masya Allah, ini yang harusnya menjadi poin terbesar dari perjuangan saudara kita di Palestina adalah kita terobsesi bersungguh-sungguh jadi orang yang disukai Allah, ahli takwa. Benar? Jawab hadirin. Setuju tidak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, pengen punya iman yang sangat tangguh, punya akhlak yang sangat baik, punya hidup yang benar-benar tidak silau kepada dunia, dan tidak takut mati. Kenapa umat Islam seperti buih ombak di lautan? Tahu sebabnya? Banyak. Itu kan sudah diibaratkan oleh Rasulullah. Umat Islam suatu saat tuh banyak, tapi nggak berdaya. Kenapa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena cinta dunia dan takut mati. Mikir, saya mau cinta dunia gimana? Dunianya nggak punya. Emang nggak punya duit? Nggak cinta dunia? Ada tuh yang nggak punya apa-apa, ngelamun dunia melulu. Kalau saya punya duit, saya mau ke Thailand. Mau pacaran sama itu yang error. Dia punya enggak, melakukan enggak, dosanya dapat. Itu pun cinta dunia. Tahu orang yang cinta dunia itu apa? Halo. Kagum dan mengagung-agungkan dunia, itu ciri pertamanya. Jadi kagum kalau lihat harta, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, wih keren, hebat, sukses. Nah udah mulai penyakit nih. Harusnya gimana? Biasa aja lihat dunia tuh. Lihat orang berpangkat, mau menteri, mau gubernur, mau panglima, mau presiden, biasa aja. Cuma casing sebentar, cuma ujian dari Allah. Bukan sesuatu yang mengagumkan dunia ini. Jangan ukur kesuksesan dengan dunia. Itu pangkal kita jadi budak dunia tuh. Boleh punya dunia, silakan. Mau punya rumah bagus, boleh tidak? Boleh. Mobil bagus, Ferrari dan sebagainya, boleh kalau mau ya. Tapi ingat, boros loh bensinnya deh. Motor aja sekarang campur dorong. Jangan kagum. Dan yang kedua apa? Ciri cinta dunia, jangan lengket. Jangan merasa memiliki dunia. Biasalah seperti ini nih, biasa aja. Jangan kayak kawat duri. Jangan begini, nanti giliran diambil robek semuanya. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti mobil, tidak ujub. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tidak merasa memiliki. Masya Allah. Ayo, yang punya motor, HP lah, udah pakai bendera Palestina aja, nggak apa-apa. Lagi musim berjuang gini, ya. Kalau lagi nggak musim jadi masalah, ya kan? Tapi jangan pakai ini di umroh, ditangkap katanya. Nanti saya tinggalin aja ini. Ya nggak lucu ya, berada di tempat yang frekuensinya tidak sedang sama. Punya motor, mobil, pasanglah bendera Free Palestine. Mumpung musimnya ada. Nah, kalau enggak ujuk-ujuk sendiri mah, ada bingung juga ya. Tapi itu yang paling penting.
perubahan apa pada diri kita. Giroh untuk membantu harus lebih besar. Jangan cuma sekali ya. Kalau saudara sekali nyumbang dan sudah selesai, itu tidak cukup. Ahli sedekah itu continue. Karena rezekinya juga kita ada lagi, benar? Kecuali kalau dikasih rezekinya cuma sekali kemudian udahan. Tapi kalau Allah ngasih lagi, berarti kita ngasih lagi. Doa yang banyak. Jadi kita jadi banyak ingat Allah. Gara-gara ngedoakan Palestina, hati kita lebih lembut merasakan penderitaan orang. Kita lebih peduli dengan Masjidil Aqsa. Dan ada yang lebih hebat lagi dari itu, kitanya harus makin soleh, makin kuat ibadahnya, makin baca Quran yang banyak dengan artinya. Jangan kalah oleh yang belum beragama Islam, yang terkagum-kagum. Sejujurnya saya belum mendengar nih ya, di antara kita yang, aduh saya kagum sekali, saya rasanya susah berhenti nih baca Quran. Terjemahnya, artinya rada jarang. Kalau ditanya nanti taraweh, mau di mana tarawehannya? Di masjid itu. Kenapa? Imamnya bacaannya pendek-pendek. Tahu kenapa kita milih yang bacaannya pendek? Tahu tidak? Karena tidak ngerti. Ini saya sudah hampir 1 jam nih ceramah. Kenapa saudara tahan mendengarkan? Khusyuk lagi. Tahu kenapa? Karena ngerti. Iya kan? Coba sekarang saya ceramah pakai bahasa Rusia. Mau dicoba? Pasti saya stres. Karena saya tidak tahu apa yang mau saya omongin. Saudara nggak akan tahan lah 5 menit kan, udah error katanya, bubar. Artinya apa? Kita harus belajar memahami Quran, baca Quran, baca terjemahnya, dan ikut kursus, ikut pelatihan menerjemahkan Al-Quran. Itu cepat membuat kita kenal kepada Allah, cepat membuat kita lebih bisa mengamalkan Al-Quran. Ini serius hadirin, serius sekali. Kelemahan kita, saudara kita di Palestina baca Quran seperti baca buku, ngerti. Kita perlu proses, tapi jangan risau, pahalanya lebih besar karena kita pakai belajar dulu. Berbahagialah saudara-saudara yang semangat belajar bahasa Arab. Prioritas utamanya adalah belajar memahami Quran. Karena iman itu menguat justru karena memahami dan mengamalkan Quran. Setuju? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah hadirin. Asli saya mungkin seperti saudara juga nggak bisa lepas ini pikiran saya. Iya kan? Berarti bukan cuma kita aja. Makan, minum, mandi, ambil pakaian, jalan, sepedahan. Jadi ingat terus ke sana. Tapi ingat itu harus berdampak. Jangan sampai ingat membuat kita jadi nggak bisa apa-apa. Harus jadi lebih baik. Sekian. Yang terkumpul sudah berapa? 11,9 asar tadi. Doakan hadirin, kita sedang berjuang sekali untuk menyalurkan apa yang bisa kita bantu ke sana. Ada beberapa jalur. Yang pertama diantaranya kemarin bersama dengan Herculesnya Angkatan Udara dikirim, kita juga kirim. Sebentar lagi ada pemberangkatan lagi. Kemudian jalur lainnya adalah lewat Mesir langsung. Tapi kesulitannya masuk dari Rafahnya itu sangat terbatas. Jadi antrian truknya banyak. Kita beli obat-obatan, beli perlengkapan di Mesir, sewa truknya, kirim. Dan Darut Tauhid hanya berhubungan dengan lembaga yang terpercaya, yang auditable, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, selama ini begitu.
tidak dengan jalur yang tidak akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang lainnya adalah lewat Jordania. Kemarin pasukan Jordania mengirimkan bahan makanan, diterjunkan lewat parasut, diterbangkan dan dijatuhkan di sana. Ini termasuk yang efektif. Sementara kita sedang berusaha dengan berbagai jalur, sebagian sudah masuk. Tapi ada yang tidak bisa dilupakan adalah para pengungsi Palestina, antara Palestina dengan Jordania. Itu ada 40 titik di sana, sudah ada. Dan kita hanya punya satu mobil. Bisa ditayangkan mobilnya, Mim? Nah, inilah mobil yang masih bertahan. Semula ada 3. Ini klinik keliling. Dulu ada 3 mobil. Ada dari, kalau tidak salah, Uni Emirat Arab, dan satu lagi negara. Tapi sekarang tinggal 1. Ya, syariatnya mobil amanah dari Allah kepada kita. Ada, Mim? Tayangkan sedikit saja supaya bisa lihat. Mobil, ya, mobil keliling, dokter, perawat, obat-obatan. Ini keliling ke 40 titik pengungsian. Jadi mereka tidak bisa ketemu rumah sakit. Kalau sakit, ya nunggu mobil kita bersama ini. Sekali berangkat sehari operasionalnya 20 juta rupiah. Tidak terlalu tinggi, tapi itu untuk obat-obatan. Nanti pindah begitu. Mungkin kita akan beli lagi, satu lagi. Di jalur Gaza, tolong doakan Masjid Darut Tauhid yang Allah titipkan dengan nama Darut Tauhid, dan pesantren sejauh ini tidak ada berita digempur. Nah, boleh lebih jelas lagi? Ya, ini mobil kita, ya. One Day One Juice juga bergabung di sini. Waktu kita beli dulu. Ini mobil klinik, ada dokter, ada perawat, ada obat-obatan di sini, ya. Sedang pembagian juga. Ini harus 40 titik. Besar kemungkinan kita akan beli lagi mobil seperti ini, membantu di sana. Karena hanya ini yang menjadi fasilitas. Yang kedua, di jalur Gaza, kita nggak punya fotonya ya, tentang pabrik air minum. Semoga Allah lindungi sehingga tidak dihancurkan. Karena ini penting, satu-satunya sumber yang cukup besar, katanya begitu, yang kita gali bersama, dikirim lewat tangki-tangki ke daerah-daerah. Jadi air minum di sana sulit. Semoga Allah yang Maha mendengar menjaga air minum ini supaya tetap bisa mengalir dan sampai kepada saudara kita yang kehausan. Dan ya, semoga tidak hanya yang Darut Tauhid tapi semuanya dijaga oleh Allah. Itu bukan milik Darut Tauhid, tetapi milik Allah yang disyariatnya atas sumbangan dari semua jamaah. Maaf hadirin, saya agak emosional hari ini dalam dakwah, tapi intinya adalah kita harus menjadi lebih baik dalam segala hal dan lebih banyak berbuat, dan jangan berhenti. Sebarkan terus informasi, gaungkan terus. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku yang baik. Kita bersedekah, ya. Coba hari ini kita lebih berani dalam sedekahnya. Kalau perlu buat makan besok, kasihkan hari ini. Jadi besok saya gimana, nggak ada makan, saum. Berani? Silakanlah, petugas silakan, santri. Oh ya, terima kasih. Ini santri-santri sekolah kita sekarang selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Ini SMP, SMA, Dek? SMP, ya? Oh, kelas 9. Jadi SMP, SMA, giliran untuk khidmat. Dan masjid-masjid yang ada di lingkungan sekolah juga nanti DKM-nya adalah para santri. Mereka harus terus belajar untuk kepemimpinan, entrepreneurship, dan lingkungan hidup. Mari kita baca Quran, silakan deh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم birahmatika nasta'idz. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Allah. Kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk mengejar-ngejar dunia daripada mencari ridhomu. Ya Allah, ampuni. Kami lebih sibuk mencari pujian orang daripada ingin disukai olehmu. Ampuni, kami jarang mensyukuri nikmat Islam ini. Padahal Engkau lah yang memberi hidayah. Ampuni ya Allah, kami sangat jarang khusyuk dalam sholat karena tidak pernah berusaha khusyuk. Ampuni, kami jarang mensyukuri nikmat darimu yang melimpah ruah setiap saat. Hanya sibuk dengan keinginan, kecewa dengan yang tidak didapatkan. Ampuni betapa banyak karuniamu
yang kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami jadikan dosa. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami jarang bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran-Mu. Lebih banyak maksiat yang kami baca, lebih banyak yang sia-sia yang kami lihat, bukan kitab-Mu. Ampuni kami ya Allah, mulut ini jarang menyebut nama-Mu, jarang memikirkan hidup bahagia berjuang di jalan-Mu. Kami hanya sibuk saja dengan duniawi dan nafsu kesenangan diri. Ya Allah, Wahai yang Maha Tahu segalanya, ampuni kami sering tidak peduli kepada agama, kepada saudara kami yang berjuang. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah dosa kami kepada orang tua. Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Jadikan ahli sorga. Bahagiakan ibu bapak kami di sorga. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Allahumma ighfir lana waliwah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang jadi jalan kami bisa mengenal-Mu ya Allah, yang menjadi jalan kami bisa mengenal jalan pulang kepadamu. Ampuni dan sayangi orang-orang yang menjadi jalan karunia-Mu, yang berbuat baik kepada kami, yang banyak mendoakan kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, juga ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma arham ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya. Kami mohon, tolonglah saudara kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain hanya Engkau. Tolong ya Allah. Wahai yang Maha Perkasa, penguasa langit dan bumi. Wahai yang Maha mendengar, yang tidak pernah mengecewakan, yang berharap. Betapapun kami jauh, Engkau Maha dekat dengan hamba-hamba-Mu. Tolong ya Allah, kuatkan imannya, sempurnakan keyakinannya ya Allah. Jadikan para wali-Mu ya Allah, jamu saudara kami dengan keimanan yang sempurna. Hujamkan ketenangan dari semua ini ya Allah. Bukakan hatinya memahami hikmah. Berikan indahnya sabar. Berikan keridoan-Mu dengan ridhonya ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Makhluk zalim pun ada dalam genggaman-Mu. Mudah bagimu menghancurkannya ya Allah. Mudah bagimu membinasakannya. Jantungnya, ubun-ubunnya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Cerai beraikan kaum zalimin. Goncangkan jiwanya ya Allah. Goncangkan tempat berpijaknya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka berjaya ya Karim. Ya Allah, tampakkan keagungan kebesaran-Mu dengan kemenangan kaum mukminin ya Allah.
Ya Rob, jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi asyuhada. Jadikan yang terluka Engkau muliakan dengan Engkau sucikan sesuci-sucinya. Gantikan semua yang hilang dengan yang lebih baik. Ya Allah, jamu saudara kami ini dengan nikmat iman, nikmatnya janji dan jaminanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bukakan hikmahnya bagi kami ya Allah. Mampukan kami berbuat sesuatu ya Allah untuk saudara kami. Mampukan kami berbuat sesuatu untuk Masjidil Aqsa. Ya Allah, jangan biarkan hanya air mata ini ya Rabb. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, jadikan semua ini menjadi tanda-tanda bukti kebesaran agamamu ya Rabb. Berikan hidayah bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu ya Allah, agar mendapatkan indahnya iman, indahnya Islam. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami ya Karim. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wahai yang Maha mendengar, kabulkanlah ya Rabb. Lindungi dan selamatkan perjalanan pulang hamba-hambamu ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini benar-benar mengubah diri kami menjadi ahli takwa. Taqabbal minna ya Allah, amin ya. Alhamdulillah hadirin, maaf lewat 14 menit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.